karena memang masih panas beritanya. Ya, saya cuma mendoakan semoga yang menuntut haknya Allah berikan hak yang tepat, yang dituntut, yang menjalankan tugas, semoga Allah bantu untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, semoga negeri ini tambah damai, tambah sejahtera, tambah maju untuk negeri kita dan semua orang yang berkhidmat untuk negeri ini dan semua rakyatnya. Kita doakan dengan berkah surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Saya lihat amburadur ya di luar ya. Hatinya amburadur enggak? Aman ya? Oke, alhamdulillah ya. Tapi kemarin takut juga ya kan. Kalau bukan karena janji dengan Haji Novi, saya pun nggak mau datang nih. Ya, maaf ya. Karena saya juga tidak mau, saya nggak ngerti masalah, ya. Nggak ngerti masalah mana yang benar, mana yang salah. Tapi sebagai hamba Allah, sesama orang beriman kepada Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Adakah orang yang lebih mulia di sini daripada Nabi Muhammad SAW? Adakah di Pulau Batam yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad pernah didemo, Pak. Adakah orang yang lebih adil dari Nabi Muhammad SAW? Apa kata ini orang? Sahih Bukhari, Pak. I'dil ya Muhammad, i'dil ya Rasulullah. Rasulullah, berbuat adillah kau. Jadi kalau ngurus rakyat, ada orang menuntut keadilan, santai aja. Sosok yang lebih mulia dari kita dituntut lebih parah dari itu. Sopan nggak ngomong gitu ke Nabi Muhammad SAW? Tiba-tiba Khalid ibn al-Walid, singanya Rasulullah, boleh disebut begitu, singa Allah, langsung keluarkan pedang dia mau langsung tebas kepala itu orang, karena dianggap menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi Rasulullahnya rahmat bagi semua alam, hatta pembencinya mesti dirahmati, hatta orang yang menyakiti dia mesti dia sayangi. Makanya kalau jadi ustadz kurang dihargai, santai aja ustadz. Ya. Emang tugas ustadz untuk makan hati. Ya, biasa aja. Ustadz nih dilihat, dihitung-hitung gajinya sama orang, nggak dihargai sama atasan, santai aja. Atasan kita bukan mereka, atasan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Imam itu mimpin kita di depan sholat, berhadapan dengan Allah. Jangan sekali saja menghina imam, merendahkan ekonomi imam. Hati-hati nih. Saya lihat banyak jamaah yang meremehkan para ustadz. Ustadz tuh hatinya bersama Allah. Di kolbunya ada anak kalam-kalam Allah. Ya, kalau mandang beliau-beliau ini, jangan pandang ekonomi dia. Jangan pandang dia bersarung, bapak ini pakai celana. Pandang di kolbunya ada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada nur itu habis negeri kita. Ya, habis negeri ini. Sayyidina Nabi SAW ketika melihat Khalid ibn al-Walid ingin menebas orangnya, apa kata dia? Da'hu, biarkan dia. Tuh penyayangnya Nabi. Ternyata Nabi baca suratan takdir. Nabi ini kan bolak-balik naik rohaninya. Walaupun secara fisik naik di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, tapi secara rohani Nabi ini bolak-balik naik turun. Maka beliau biasa ngintip takdir itu biasa. Apa kata Nabi? Sayakhrut min di hadzal rajul, akan muncul dari kelompok orang ini, ya,
kelompok yang dia hafiz Quran, ahli Quran, ya, tapi Qurannya tidak tembus sampai ke dadanya. Ya, kalau di riwayat Imam Abu Daud ada tambahannya, mereka meremehkan sholatmu dengan sholat mereka. Mereka meremehkan, menghina pemahaman kalian karena kemuliaan pemahaman dia. Kira begitu kalau diterjemahin, tahqiru sholatuhum bi sholatihim. Itu terjadi, Pak, dan benar. Tapi di ujung hadis Nabi ngomong, ini yang berat. Ini orang Indonesia belum berani ngamalin nih. Fa idza ra'aitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu ketemu, maka serang mereka. Ini yang dipakai oleh orang di Mesir. Di Mesir, Pak. Itu kelompok Ikhwan tangkap. Hizbut Tahrir dilarang. Di Saudi, kelompok Hizbut Tahrir kalau ketahuan selesai sudah. Ya. Ada ustadz nih, kayak beliau nih ikut Ikhwani, udah selesai sudah. Gak boleh jadi imam lagi. Kritik pemerintah, masuk penjara. Saudi lah, Pak. Negara yang katanya ada 2 kota suci di situ. Indonesia ngikutin bebasnya Barat dalam demokrasi, tapi kita ini belum sekuat Barat secara ekonomi. Benar nggak? Belum sedewasa Barat dalam berpolitik. Akhirnya terjadi masalah-masalah apapun, semuanya yang terjadi adalah ya saling emosi. Ini menghadapi dengan emosi, sana menghadapi dengan emosi. Tapi saya kemudian berpikir, nggak ada yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Keputusan Rasul pun ada yang tidak puas. Ini bukan lagi belain Bapak loh ya. Saya juga nggak belain yang demo, karena saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Karena 2 versi ini punya 2 kebenaran. Di TV ramai sekali. Kita udah tutup aja, bingung mana yang benar ini ya. Kita serahkan sajalah kepada ahlinya. Kita bukan politisi, bukan ekonom, bukan juga seorang yang ngurusin pemerintahan. Kami hanya, tugas kami fa aslihu baina akhawaikum. Karena sudah beberapa hari saya berdakwah di masyarakat, nah sekarang saya giliran ceramahin orang yang ngurusin masyarakatnya. Tapi sepertinya ya begitulah ya. Gak usah disebut. Gak usah disebut. Sayyidina Utsman itu punya suatu kebijakan berat, yaitu mengumpulkan mushaf lalu menulisnya. Di masa Rasulullah SAW ada beberapa cara membaca Quran. Disebut dengan sab'atu ahruf, 7 huruf. 7 huruf itu bukan 7 ABCD, bukan. Tapi kaifiat membacanya ada 7. Ketika Sayyidina Utsman mengatakan kumpulkan Quran lalu jadikan satu, itu didemo oleh orang Mesir. Makanya sampai sekarang orang Mesir suka demo. Karena dulu selevel Utsman didemo. Adakah pemimpin di negeri ini semulia Utsman? Seadil Utsman? Sesayang Utsman? Ada nggak? Kan nggak ada. Tapi Sayyidina Utsman kelebihannya dia hadapi itu orang yang demo. Apa kata dia? Wahai para pendemo, dihadapi. Kalian ini sudah saling terprovokasi, kata beliau. Pendek cerita beliau mengatakan, jika kalian punya argumentasi, sampaikan dengan baik. Saya juga punya argumentasi. Adu argumentasilah mereka. Tapi tetap gak terima. Sayyidina Utsman kemudian, makanya ketika beliau, ya kita lihat di sejarahnya, mengirim anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, itu jadi gubernur di Mesir. Sampai di tengah jalan ternyata ada konspirasi. Muhammad bin Abi Bakar ada surat baru membatalkan SK dia jadi gubernur, padahal belum sampai. Utsman kirim dia jadi gubernur, ada SK baru membatalkan dia jadi gubernur. Udah terjadi begitu intrik-intrik politik di kalangan sahabat yang dijamin masuk surga. Ada nih pemerintah di sini yang dijamin masuk surga? Nggak ada ya? Jadi santai aja. Sayyidina Utsman tiba-tiba
beberapa hari dikepung oleh pasukannya Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar punya pasukan. Dikepung 40 hari 40 malam. Tiba-tiba di hari ke-40 ada provokator. Sayyidina Utsman bermimpi, dia panggillah penasehatnya namanya Abu Hurairah. Periwayat hadis terbanyak. Apa kata Sayyidina Utsman? Wahai Abu Hurairah, aku mimpi. Apa mimpinya? Mimpi seperti orang kembali kecil atau berdarah gitu. Saya lupa persis kisahnya dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad. Kita baca dulu 2007 ya. Sekarang sudah 2023. Tapi saya ingat itu mimpi. Habis cerita mimpi pas mau subuh ini beliau kemudian sholat ya. Selesai sholat baca Quran, lagi baca Quran ditusuk berkali-kali oleh orang yang gak jelas, yang yang ngaku tentaranya Muhammad bin Abu Bakar. Itu nusuknya gak tahu Pak, ditusuk lalu diputar-putar di dalam. Maka pembunuhan dua sahabat, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, itu betul-betul mengerikan. Itu terjadi. Tapi Sayyidina Utsman dalam 40 hari itu bilang, saya gak pernah membatalkan dia menjadi gubernur. Terus kenapa dia ngepung saya? Ternyata mereka diadu domba. Ini anak sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ini yang ngirim dia, sahabat yang dijamin masih konflik wilayah politik. Jadi sunnatullah berpolitik pasti konflik. Kebijakan-kebijakan negara itu politis semua. Ya, saya cuma mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di sini, karena yang menjalankan kebijakan negara, ya bapak-bapak, ibu-ibu inilah. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Kekuatan apa? Nggak tahu lah ya. Kekuatan keberanian. Sayyidina Utsman di demo, dia nggak berhenti. Seandainya Sayyidina Utsman ciut waktu di demo, maka kita sekarang tidak mengerti Quran yang ada di depan sekarang. Benar nggak? Saya nggak tahu ini kebijakannya nanti bermanfaat, maslahatnya lebih besar atau tidak. Silakan ditimbang oleh orang yang berkepentingan. Ya. Ala kulli hal, saudara-saudariku yang makan Allah, ujiannya ustadz itu lain dengan ujiannya orang yang ngurus masyarakat. Benar nggak Ustadz ya? Kalau ujian yang ngurus abdi masyarakat, ya masyarakat ujiannya. Kalau kami, tahu nggak ujiannya siapa Pak? Ustadz juga. Jadi ujian ustadz itu ustadz juga. Kalau ujian Bapak ini karena ngurusin masyarakat, ya masyarakat itu ujiannya. Dan itu sudah sunatullah. Siapa yang ridha, dia akan jalani apapun terjadi. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, jika benar tugas-tugas ini tugas mulia, kalau tulus dinilai ibadah sama Allah? Jangan insya Allah Pak, yakin Pak. Yakin gak dinilai ibadah sama Allah? Harus yakin. Kalau yakin itu karena Allah, bukan sekedar karena fulus, tapi kerja ini kontrak kerja gak Pak? Memenuhi kontrak kerja itu wajib apa sunat? Berarti ibadah gak? Ibadah itu bukan kerja hariannya, tapi memenuhi perjanjian itu yang disebut ibadahnya. Mencakup kerjaan Bapak itu semua. Oleh karenanya, aufu bil uqud, begitu di Quran. Apa yang di-SK-kan, kerjakan saja. Katakan, aku bekerja karena Allah mengajariku, memerintahkanku untuk memenuhi perjanjian. Lillahi ta'ala, kalau ada apa-apa di jalan, itu fisabillah. Yang paling sedih, aparatnya. Banyak yang kena ya. Ya, sebenarnya masyarakat kita juga sedih. Mereka gampang sekali terprovokasi. Mungkin ada yang betul-betul menuntut haknya, tapi juga ada yang betul-betul dimanfaatkan dirinya. Nah, itu terjadi di semua demonstrasi terjadi. Tapi jangan menutup mata, pasti yang demo itu ada yang menuntut haknya. Ya.
Ya, kata teman saya, salah siapa jadi ustadz katanya. Wah, saya kayaknya bisa ngomong gitu juga ke bapak ini ya. Salah siapa kerja di BP ya. Tapi bukan begitu Bapak Ibu. Apa yang ada sekarang syukur nggak? Syukur nggak? Ya. Dalam hadis itu iman itu ada dua sayap. Satu sayapnya syukur, satu sayapnya sabar. Selama ini gaji aman, gak ada konflik, aman-aman aja, syukur. Allah sekarang lagi mau uji bab sabar. Yang demo juga gitu. Selama ini tinggal tenang, tahu-tahu mau direlokasi. Mereka juga sedang diuji, Pak. Bapak diuji, mereka diuji. Ya, itulah ternyata makna yang di surat Al-Mulk itu. Allah jadikan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, supaya menguji kamu mana yang paling baik. Amalnya, prestasinya, bukan dirinya. Perhatikan di situ, itu tamyiz namanya dalam bahasa Arab, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amala itu tamyiz itu pembeda yang khas. Maksudnya apa? Hidup dan mati perjuangan kita sekarang ini, baik yang mendemo, yang didemo, sama-sama diuji. Manakah yang amal prestasinya terbaik? Ya, kalau negara baik berarti mereka adil. Tapi saya ngomong loh Pak ke masyarakat, jangan nuntut keadilan, nuntutlah kasih sayang. Karena kalau adil, tahu-tahu nggak punya surat, beres dia, benar nggak? Tapi kalau nuntut kasih sayang, perhatian penguasa, mereka nggak punya surat, tetap dikasih. Sama dalam akidah Ahlussunnah. Imam-imam kita mengajarkan, ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Maksudnya apa? Jangan minta keadilan Allah. Kalau minta keadilan Allah, nanti sholatnya 12 jam, kerjanya 12 jam. Mau? Kita ini minta diskon, maka sholat cuma 5 waktu yang wajib. Selebihnya rahmat Allah. Makanya tidak pantas minta masuk surga dengan sholat yang 5 waktu. Tidak pantas masuk surga, minta masuk surga cuma dengan haji yang begitu. Haji yang kemarin amburadur itu kan, yang pergi haji kemarin itu menyaksikan amburadurnya. Saya kan di sana Pak. Semua orang mau furoda, mau multiple, mau apapun visa dia, itu semuanya goncang. Ala kulli hal, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, pakaikanlah sayap ini. Karena selama ini diberikan pemberian yang banyak, tidak pernah diusik. Namanya syukur, sudah lama gak ada orang begitu. Sekarang diusik sayap yang kedua. Masih sehatkah dia? Yaitu sayap kesabaran. Ya. Orang sabar itu mampu bersabar kalau yang dia lihat yang menguji Allah. Tapi kalau yang dia lihat yang menguji makhluk, dia gak sabar. Makanya di Quran, innallaha ma'as. Jadi baru disebut sabar kalau dia tidak mengeluh. As-sabru 'adamus syakwa. Ini selama ini kerja nyaman, tenang, ya kan? Tahu-tahu diusik sedikit, ngeluh gak? Ngeluh ya kemarin ya? Berarti emang gak penyabar. Nanti ada ujian lagi Pak. Sampai hilang keluhan itu. Karena as-sabru 'adamus syakwa. Sabar itu orang tidak mengeluh, tapi justru memulangkan kepada Allah Subhanahu. Nanti kantor yang lain ngomong ini Pak, alhamdulillah kantor saya tidak didemo. Itu nggak benar juga tuh. Maksudnya apa? Lo kan saya bersyukur Ustadz, katanya orang. Jadi dia bersyukur dirinya aman dan bersyukur saat orang terganggu dia tidak terganggu. Ini bahaya nih orang. Ini bakat-bakat iri dan dengki ada di sini. Ini terjadi pada seorang imam dulu, Imam Ma'ruf, Imam Siris Sakti. Jadi beliau ini punya toko Pak, punya usaha di pasar. Semua toko terbakar kecuali toko dia. Dia lagi tidak di toko. Anak buah dia datang, ya, anggota dia datang terus ngabarkan, wahai Tuan Guru, semua toko terbakar kecuali tokomu. Apa kata dia? Alhamdulillah. Sakti dalam hatinya. Tokoku nggak terbakar. Mungkin karena banyak sholawat di situ. Ya kan orang awam begitu kan ngomongnya.
Alhamdulillah tokoku tidak terbakar, mungkin karena aku seorang wali. Dia habis ngomong begitu, alhamdulillah tokoku tidak detik, 2 detik, 3 detik dia sadar, ya Allah. Makalah dia langsung istighfar. Sampai dia tua umurnya sudah nambah 30 tahunan dari dia ngomong. Jadi tadi umurnya sudah 20-an, tambah 30 sudah 50-an. Apa kata dia? Sejak 30 tahun yang lalu aku bertobat kepada Allah karena baca alhamdulillah. Jadi ada zikir. Zikir itu bagus tapi salah tempat. Dia bersyukur di saat orang bersedih. Rasain loh, nah, itu yang saya tadi ngomong gitu tuh dosa tuh Pak. Siapa salah? Ya, siapa suruh jadi kerja di sini gitu kan? Nah, itu kalimat gak benar itu. Sengaja kita tunjukkan bahwa itu gak benar. Ya, siapa salah jadi polisi gitu kan? Siapa salah menjadi anggota TNI, itu gak benar ngomong begitu. Siapa salah kamu kerja di tempat ini? Sama dengan ada dulu menteri nyalahin orang tinggal di tepi laut, terus ada tsunami. Apa kata dia? Siapa salah? Siapa suruh kamu tinggal di pinggir laut? Kalimatnya nggak benar. Itu imam yang tadi bertobat karena baca alhamdulillah salah tempat. Yang dibacanya alhamdulillah loh Pak. Jangan-jangan kita sering begitu, orang tabrakan depan gitu, alhamdulillah aku nggak kena. Nggak begitu, turun bantu dia. Orang diomongin, kita enggak, alhamdulillah saya enggak diomongin. Gitu ya. Teman-teman enggak naik pangkat, enggak naik gaji, kita naik gaji, alhamdulillah aku naik gaji, yang lain tidak. Jadi kita ini sering syukurnya syukur egois. Syukur karena ego sendiri. Nah, ego ini kalau kemudian dia jadi pemimpin, dia bekerja sebagai instansi, nanti ada ego instansi. Ego divisi-divisi. Alhamdulillah divisi kita aman, yang lain rusak. Ada yang ngomong gitu gak? Oh banyak. Karena manajemen pekerjaan hari ini itu bukan manajemen kenabian. Manajemennya manajemen syaitaniah. Mohon maaf, syaitan itu ego. Apakah tidak? Aku lebih baik dari Adam. Nah ini manajemen ini harus diganti. Ya, semoga masjid ini tidak hanya sebagai simbol untuk ruku dan sujud, tapi juga menjadi pemaknaan menghancurkan ego kita yang sudah lama tumbuh di dalam diri. Amin ya rabbal. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, karena memang masih panas beritanya. Ya, saya cuma mendoakan semoga yang menuntut haknya Allah berikan hak yang tepat, yang dituntut, yang menjalankan tugas, semoga Allah bantu untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, semoga negeri ini tambah damai, tambah sejahtera, tambah maju untuk negeri kita dan semua orang yang berkhidmat untuk negeri ini dan semua rakyatnya. Kita doakan dengan berkah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin sore ini saya balik lagi ke Jawa Timur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.